ada 11 orang Kopassus membentuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Utama Garuda, Indra Setiawan, juga diduga terlibat. Tetapi hingga kini, dalang utama pembunuhan Munir belum terungkap, meninggalkan pertanyaan besar yang belum terjawab. Pembunuhan terhadap Munir dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia serta kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Pada tahun 2022, Komnas HAM Republik Indonesia membentuk sebuah tim untuk menindaklanjuti dan juga mencari tahu lebih lanjut mengenai kasus ini. Tim ini terdiri atas beberapa anggota Komnas HAM Republik Indonesia dan juga beberapa tokoh masyarakat. Diyakini motif pembunuhan Munir tidak dapat dilepaskan dari keberanian serta kevokalan Munir dalam menyuarakan reformasi terhadap sistem keamanan dan juga kontrol sipil di dalam masyarakat Indonesia. Kasus pembunuhan Munir dianggap telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini dikarenakan dalam pembunuhan Munir melibatkan unsur kejahatan yang bersifat meluas dan juga bersifat sistematis. Pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Talib dilatar belakangi oleh berbagai isu bangsa, keterlibatan negara, serta modus pembunuhan yang tidak mudah dijalankan oleh masyarakat sipil biasa. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dalam melindungi warga negara Indonesia dari berbagai kejahatan HAM yang mungkin terjadi. Hal ini karena dalam muatannya, undang-undang tersebut mengandung beberapa kelemahan berupa penggunaan kata atau frasa tanpa adanya penjelasan pasal, inkonsistensi, serta undang-undang AKUHO tidak memiliki sumber hukum formil yang berperan sebagai pelaksana sumber hukum materi. Apabila diukur menggunakan teori tradisim law oleh Gustav Freytburg, undang-undang pengadilan HAM belum memenuhi 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut lemah dalam kaitannya kepastian hukum sehingga memungkinkan tujuan hukum yang lain sulit untuk dicapai. 20 tahun telah berlalu, negara masih memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, termasuk kasus Munir. Dasar hukum HAM yang dilanggar dalam pembunuhan Munir yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang ketiga, menurut hukum internasional, pembunuhan terhadap Munir telah melanggar perjanjian internasional, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR tentang hak hidup. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik berbunyi, setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Yang keempat, pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM tentang serangan langsung terhadap penduduk sipil.
Yang kelima, pasal 7 UU Pengadilan HAM tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Munir adalah manusia, sama sepertiku dan yang lainnya yang bisa mati. Kemarin, sekarang atau besok, itu hanya persoalan waktu.